Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama sebagai keluarga di dalam keluarga kerajaan Allah untuk bersekutu bersama, untuk saling memperhatikan dan saling mendoakan, dan juga untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami minta belas kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, beranugerahlah kepada kami. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, berbelas kasih memakai dia melalui segala pergumulan, persiapan untuk menyatakan isi hati Tuhan semata. Dan berkati setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini, buka hati dan pikiran kami untuk menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dan belajar di dalam kebenaran-Mu untuk hidup di dalam dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 6. Kita membaca keseluruhannya, kita melanjutkan seri eksposisi kita di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam pertemuan yang ke-18 hari ini, kita membahas Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 kita baca bergantian. Saya 1, jemaat sekalian 2, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul yang ke-6, demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul ini diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Terus sekalian, di dalam catatan sejarah ini dari satu kesimpulan, begitu banyak para arkeolog dan para sejarawan yang menyatakan pernyataan ini. Baik bahkan sejarawan-sejarawan yang ateis mengakui statement ini. Apa statementnya? Bahwa belum pernah ada di dalam sejarah dan tidak pernah ada lagi di dalam sejarah sampai saat ini ada satu organisasi yang bertumbuh, organisasi apapun itu, entah itu organisasi politik, satu negara, agama, atau organisasi sosial, apapun di dalam sejarah. Belum pernah satu organisasi apapun yang bertumbuh secepat, sebesar, dan seberpengaruh gereja mula-mula. This is the only one. Di dalam sejarah, satu organisasi berdiri dan begitu cepat bertumbuh dan begitu cepat pengikutnya bertambah besar
di dalam kurun waktu yang sangat amat sangat singkat. Tidak butuh puluhan tahun untuk dia menjadi satu hal yang begitu besar. Dengan kurun waktu yang sangat singkat, gereja bertumbuh dan dicatat benar seperti apa yang diwahyukan oleh Allah yang di dalam Kristus sebelum dia naik ke sorga mengatakan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu menjadi satu percepatan yang tidak bisa dibendung dengan apapun. Bahkan di dalam konteks pada saat itu, gambaran konsep ujung bumi adalah sampai kepada pemerintahan terbesar di dunia pada zaman itu, yaitu kerajaan Roma yang sudah ratusan tahun, 100 tahun lebih, hampir 200 tahun tidak pernah terkalahkan. Satu sistem pemerintahan yang sangat solid dan sangat kuat, tapi pemerintahan negara adidaya terbesar itu pun digoncangkan oleh satu organisasi yang tidak punya kekuatan militer, yaitu gereja. Bahkan tidak berhenti di situ saudara. Orang mengatakan kekuatan gereja adalah menggempur kerajaan Roma. Tidak sebatas itu maksudnya. Tapi jauh lebih besar. Nah ini yang diselidiki oleh arkeolog. Bahwa satu-satunya satu organisasi di dalam dunia yang pernah bisa mengubah satu culture dunia dan mengubah arah zaman. Yaitu gereja. Gereja. Ini bukan satu kalimat boasting, tapi ini dalam catatan sejarah para sejarawan ateis sekalipun mengakui hal ini, bagaimana gereja menjadi pengaruh yang begitu besar di dalam dunia. Itu sebab sekali lagi betapa seriusnya, betapa signifikannya gereja. Dan kita sudah membahas bahwa memang benar kenapa ini semua terjadi, karena memang ini bukan agendanya manusia, karena ini bukan rekayasanya manusia, tapi ini adalah agenda Allah dan karya Allah. Maka di dalam berdirinya gereja mula-mula, budaya yang begitu brutal pada zaman itu, yang terlalu rasa biasa dan tidak menganggap masalah dengan dosa, seketika diubahkan hanya melalui satu cara, pengabaran Injil. Pada zaman itu terlalu common, saudara-saudara sekalian, misalnya suami istri menikah lalu dapat kabar, misalnya suaminya pergi perang, dia seorang prajurit. Lalu dia tahu istrinya sedang hamil, dia tidak bisa datang. Dia akan kirim surat untuk bilang, kalau nanti anaknya lahir wanita, kan mereka nggak bisa gugurkan. Kalau anaknya lahir wanita, dibuang saja, tidak apa-apa. Dan tidak ada guilty di dalam seorang wanita untuk mengatakan itu, untuk taat kepada suaminya, buang saja. Sebegitu realitasnya pada zaman itu. Bahkan hal-hal yang namanya tempat-tempat pelacuran itu begitu common, bukan suatu hal yang tertutup. Ya misalnya kalau dulu di Surabaya katanya namanya Lido atau apalah ya. Ya satu komplek tapi orang harus masuk, butuh effort. Ini enggak, di depan semua orang. Tempat judi dan segala macam, orang bunuh-bunuhan dan segala macamnya. Dengan konsep perbudakan yang disiksa dengan tanpa hak. Semua itu common. Tapi semua realitas itu dengan kasta-kasta sosial yang begitu mengerikan itu. Hanya diubahkan dengan satu cara, pengabaran Injil. Terus sekali lagi, Alkitab mencatat satu peristiwa yang terlalu serius dan terlalu penting di dalam sejarah. Berdirinya gereja. Dan kalau kita lihat dalam catatan sejarah, sama. Peristiwa reformasi 500 tahun yang lalu menjadi satu peristiwa penting yang sekali lagi Tuhan pakai mengubahkan arus zaman. Di dalam percetakan, penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, lalu adanya mesin cetak ditemukan pada saat itu di dalam zamannya Luther, menjadi satu pergerakan yang mengubahkan orang kembali kepada sola scriptura, mengubah arah zaman. Sekali lagi, gereja berdiri, gereja direformasi, peristiwa-peristiwa penting dunia dimulai dari gereja. Maka kembali dalam kisah jemaat mula-mula kita telah melihat rahasianya apa sehingga pengabaran Injil itu bisa menggoncangkan dunia pada zaman itu, mengubahkan arah zaman, mengubahkan satu peradaban budaya yang terlalu rusak. Rahasianya apa? Kita sudah belajar dari minggu ke minggu, saya simpulkan sekali lagi. Apa yang menjadi penyebabnya sehingga gereja yang sepertinya secara kasat mata tidak signifikan, tidak punya kekuatan apapun, tidak punya apa-apa, tapi bisa mengguncang dunia. Semua orang, bahkan para bisnismen misalnya dipanggil untuk jadi master class begitu ya. Bahkan Elon Musk, semualah kalimatnya sama. Ketika para orang-orang raksasa itu ditanya, bagaimana saya dengan idealisme saya yang tidak mau melihat realita korporat dunia yang terlalu corat-marit, saya mau mengubah dunia. Semua para pemimpin bilang, mimpi. Why? Satu-satunya cara untuk kamu mengubah dunia, kamu harus ditampuk power. Kalau kamu pegang power, maka kamu mengubah dunia.
Yes, saudara, itu teori yang tidak pernah terpatahkan di dalam seluruh perjalanan sejarah dunia kecuali gereja. Satu-satunya movement di dunia yang tidak punya power and yet mengguncang dunia, gereja. Apa powernya? Uang ndak punya, militer ndak punya, senjata ndak punya, sistem pemerintahan peperangan nggak punya, benteng nggak punya, and yet mengguncang dunia. How? Nah, ini menjadi satu peristiwa penting untuk kita sadari bahwa sekarang sebelum kita menemukan jawaban dari semua itu, kita pun di dalam satu movement yang sama. Kita menjadi gereja yang dipanggil di dalam satu panggilan yang sama, mengubah dunia. Saudara, panggilan Tuhan atas kita di dalam penebusan adalah panggilan yang terlalu serius dan terlalu besar sebenarnya. Maka apa yang terjadi? Apa yang membuat gereja pada zaman itu menjadi satu yang menggoncangkan dunia, menjadi satu undangan yang sama buat kita. Di dalam minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari bahwa yang pertama, mereka mampu menggoncang dunia karena satu standar hidup yang seturut dalam kehendak Allah. Pertama, mereka hidup bertekun dengan firman. Ini kekuatan gereja. Kedua, mereka terus konsisten bersekutu di dalam doa. Ketiga, mereka menjalankan sakramen di dalam persekutuan sebagai keluarga kerajaan Allah. Hal-hal yang ordinary yang kita rasa apa-apaan, masa hal-hal yang kayak gini bisa mengguncangkan dunia. And yet Alkitab mengatakan inilah yang menjadi cara Tuhan mengubah dunia. Melalui gereja yang bertekun dalam firman, melalui gereja yang bersekutu dalam doa, melalui gereja yang menjalankan sakramen di dalam persekutuan sebagai keluarga kerajaan Allah. Lalu dari situ mereka diubahkan memiliki satu cara hidup yang bermurah hati yang sangat radikal. Memperhatikan kebutuhan orang lain di dalam ketersalingan untuk memberi diri. Di dalam ketersalingan untuk menjual hak milik mereka untuk boleh dibagi-bagikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat yang kita sudah juga bahas. Yang kelima yang kita sudah bahas juga. Mereka hidup di dalam kekudusan. Satu standar hidup yang menggoncangkan dunia tanpa power. Yang justru adalah power terbesar di dunia yang tanpa fenomena power, yaitu kekudusan. Kekudusanlah power terbesar di dunia yang secara fenomena tidak kelihatan powernya, tapi justru menjadi power terbesar. Dan kita telah melihat saudara-saudara sekalian, di dalam pengalaman spiritual kehidupan 5 hal ini di dalam kehidupan mereka, maka mereka mengalami begitu banyak hal-hal, peristiwa-peristiwa, tanda-tanda yang dikerjakan oleh Tuhan. Peristiwa-peristiwa spiritual yang secara supranatural terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dengan banyaknya tanda-tanda yang Tuhan hadirkan, orang makin melihat kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berbeda dengan dunia. Ini realitanya. Maka dari semua itu kita bermuara kepada satu kesimpulan. Why itu semua terjadi dalam kehidupan mereka? Apakah karena memang mereka orang-orang yang berbeda, punya status standar kualifikasi yang mampu mereka hidupi sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan? Apakah karena mereka hebat maka mereka bisa mencapai standar itu, maka mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan? Tidak saudara, tidak. Mereka adalah orang-orang yang ordinary sama dengan kita. Bahkan kepala Rasul Petrus, yang namanya Petrus itu, cuman seorang nelayan yang tidak sekolahan. Artinya apa? Jadi di sini kita boleh mengerti seluruh standar yang tadi itu, kehidupan bertekun dalam firman, doa dan segala macam, not necessarily karena mereka punya something dalam diri mereka sehingga mereka punya effort yang sangat kuat untuk bisa menjalankan itu. Bukan, sehingga mereka menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bukan. Ini bukan karena mereka memiliki kekuatan atau kemampuan yang sempurna menjalankannya. Yang kedua, ini bukan karena mereka orang-orang gila atau orang-orang masokis yang mampu bertahan menyiksa diri dan menikmati siksaan. Bukan, mereka bukan orang-orang gila. Atau ini bukan sosialisme klasik atau komunisme primitif. Walaupun Mars belum ada, lalu orang bilang, ya cikal bakal Mars itu dari mana? Tuh dari kehidupan jemaat mula-mula. Mereka saling menjual harta milik mereka. Bukan saudara, ini bukan Marxisme, ini bukan komunisme primitif, ini bukan sosialisme klasik yang menjadikan semua kepemilikan adalah milik mereka. Bukan didasari oleh hal itu. Dan kita tahu perbedaannya, sosialisme ditentukan oleh satu diktator, bukan karena sebuah kerelaan. Ada orang-orang yang dipaksa oleh satu sistem pemerintahan untuk tidak boleh lebih kaya dari standar yang sudah ditentukan. Gitu kan ya, ini sosialisme. Jadi sebenarnya itu bukan demi kemasyarakatan yang sejahtera, tapi itu abuse sebenarnya. Bukan itu dasar dari jemaat mula-mula. Mereka memberikannya dengan rela. Alkitab mencatat itu. Jadi ini bukan juga bidat eskatologi,
yang terjadi di dalam sejarah seperti yang di Bandung dulu. Mereka jual semuanya gara-gara percaya Yesus akan datang kembali. Siapa dulu tuh yang di Bandung? Yesus mau datang, jual semua, jual. Mari kita berkumpul sambut Yesus datang. Loh kok nggak jadi datang? Iya, karena kadung polisi datang duluan daripada Yesus. Ditangkap pemimpinnya, sudah keluar dia. Tapi nggak tahu di mana sekarang ya, penasaran juga di mana itu orang sekarang. Kabarnya sih di Jawa, di Jakarta kayaknya. Mau mulai bikin lagi mungkin yang gerakan baru. Ini bidat-bidat yang berpikir mereka kenapa melakukan ini karena menganggap Yesus segera datang, ya sudah harta duniawi tidak penting, jual semuanya, ya sudah bagi-bagikan, yang penting kita berkenan di hadapan Allah lalu waktu Allah datang kita mulia. Bukan itu dasarnya. Melainkan saudara-saudara sekalian, kenapa mereka menjalankan semua itu? Alkitab catat, karena itulah lifestyle, gaya hidup gereja mula-mula, gaya hidup gereja yang sejati, yaitu orang-orang Kristen yang hidup benar, yaitu karena, sekali lagi kesimpulannya, hanya karena satu hal, mereka hidup dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Ini gereja. Apa arti engkau menjadi gereja? Engkau bisa lakukan ini dan itu? Bukan. Itu buah dari engkau menjadi gereja. Tapi apa arti engkau menjadi gereja? Bahwa engkau hidup di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Ini gereja. Apa artinya? Saudara-saudara sekalian, di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, bahwa kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam satu keluarga kerajaan Allah yang disebut sebagai New Israel. Israel yang sejati, yang adalah milik Allah. Perjanjian lama Israel diwakili oleh satu nation, satu bangsa. Tapi ketika Kristus datang, Israel yang baru, bukan satu suku bangsa, tapi seluruh bangsa yang adalah kaum pilihan Allah, yang adalah gereja. Itulah yang disebut dengan Israel yang sejati. Sehingga kiblat kita tidak ada lagi harus kiblat tertentu. Gereja kita tidak harus pasang bendera-bendera Israel di sini. Enggak ada konsep itu di dalam konsep eskatologi Kristen. Karena kita mengerti bahwa Israel yang sejati bukan lagi satu suku bangsa, tapi kita, yaitu gereja, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, dipersatukan menjadi keluarga kerajaan Allah, dipanggil untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saat itulah kehidupan kita menjadi kehidupan yang dipakai Tuhan untuk mengguncangkan dunia. Ini panggilannya, gaya hidup, cara hidup yang benar-benar berbeda dengan dunia. Bagaimana mereka setelah ditebus, mereka hidup dalam satu persekutuan, di dalam kekudusan, di dalam ketersalingan satu sama lain, menghidupi kasih Allah Tritunggal. Inilah gereja. Maka pada saat itu gereja menjadi gereja bukan karena mereka punya something, tapi karena mereka memberi diri mereka untuk masuk ke dalam persekutuan. Kerelaan untuk memberi diri masuk ke dalam persekutuan. Ini gereja. Saudara, kalau kita datang hanya mau datang untuk dengar, untuk jadi penonton, untuk jadi tamu, kita tidak pernah benar-benar ngerti kenapa kita ada di sini. Kita tidak akan pernah benar-benar menikmati kenikmatan yang sejati untuk apa kita dalam ruangan ini. Sebab ya hanya jadi penonton. Tapi ketika kita datang ke sini karena kesadaran undangan Tuhan untuk kita memberi diri, adanya ketersalingan, di situ kita mulai menghidupi yang namanya dinamika pimpinan Roh Kudus. Kerelaan untuk hidup sebagai keluarga kerajaan Allah. Ini lifestyle-nya gereja. Ini undangan yang Tuhan mau kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai gereja. Maka hubungan internal di antara mereka adanya ketersalingan yang kuat. Dan tidak berhenti di situ di dalam internalnya mereka. Mereka sadar mereka dipanggil ke dalam untuk menjadi orang-orang yang diutus keluar. Maka hubungan mereka dengan masyarakat dicirikan, ditandai dengan kondisi yang belum pernah ada di dalam sejarah. Mereka lah orang-orang yang secara inisiatif turun ke jalan, turun kepada orang-orang yang membutuhkan, turun untuk memperhatikan orang-orang yang kekurangan, dan turun untuk mengkabarkan Injil, memberikan berita shalom itu kepada dunia. Mereka tidak pernah menahannya di dalam kenikmatan bagi diri mereka sendiri. Karena mereka tahu shalom ini adalah berkat bagi seluruh dunia, maka mereka membagikannya. Maka itu sebab, sekali lagi, tanda dinamika pimpinan Roh Kudus dalam gereja. Gereja itu menjadi bersekutu ke dalam, gereja itu dibentuk dan dimurnikan melalui satu persekutuan ke dalam, dan gereja itu diutus keluar mengkabarkan Injil. Maka bagaimana kita mengatakan kita menjadi gereja, sibuk kerjakan ini dan itu, melayani ini dan itu, tapi mulut kita tertahan untuk mengkabarkan Injil. Itu bukan gereja, saudara, itu bukan gereja. Sekali lagi,
lifestyle. Saya quote kalimat, ya sebenarnya pakai dari sini ya. Evangelism Explosion mengatakan, penginjilan itu bukan satu tuntutan, penginjilan itu gaya hidup. Kalau Pak Michael Densmore di dalam metode penginjilan mereka 4P itu mengatakan penginjilan itu satu kesadaran ramah lingkungan. Nah ini, satu kerelaan untuk masuk ke tengah-tengah dunia. Itu yang disebut sebagai gereja. Maka di satu sisi ketika itu terjadi, menarik memang ketika mereka menjalankan satu kehidupan yang belum pernah ada pada zaman itu. Orang bingung lihat gereja. Kok aneh, lu ngapain punya istri satu dan setia sama istrimu? Ya lu punya istri satu boleh, tapi main perempuan itu common kok. Itu bukan dosa. Lu mau bunuh anak lu untuk buang anakmu, aman kok. Jadi bukan peristiwa sekarang orang bilang hak human right untuk gugurkan dan segala macam. Pada zaman itu suatu hal yang common, judi dan segala macam. Gak ada konsep guilty mengatakan itu dosa. And yet ada satu komunitas yang mengatakan tidak kepada semua hal itu. Baru-baru satu-satunya. Lalu orang bilang, oh Judaisme juga pegang kayak gitu kok. Jadi bukan Kristen yang original. Yes, of course, karena mereka berpegang kepada Taurat. Tapi kemunafikan mereka sudah terlalu kotor. Menjual semua kurban itu dengan harga yang begitu mengerikan. Bait Allah bukan lagi menjadi bait Allah, tapi tempat yang begitu menjijikkan. Burung saja yang dijual untuk kurban bagi orang yang paling miskin, dijual 22 kali lipat. Betapa rusaknya para imam, para ahli Taurat dan segala macam. Mereka memperalat agama untuk kepentingan mereka. Jadi tidak ada lagi tempat di mana standar kebenaran itu dipegang. Dunia begitu rusak. Tapi gereja berdiri untuk menyatakan standpoint yang totally berbeda dengan dunia. Maka di satu sisi ini menggentarkan. Maka orang menjadi takjub, kagum sekaligus takut kepada mereka. Karena ada satu standar yang totally berbeda. Orang mau lihat, wah itu berbeda. Saya masuk ke situ sanggup gak ya? Dan bukan hanya itu, mereka mendengar berita-berita seperti Ananias Safira yang dimatikan. Dan mereka punya standar cara hidup yang tidak mau sembarangan. Maka dunia tidak berani dekat-dekat sama mereka. Di satu sisi demikian, tapi di sisi yang lain menjadi satu magnet yang begitu besar untuk menarik orang lain datang. Satu hal yang begitu ajaib, orang menjadi makin takut, dunia yang hidup dalam kedagingannya tidak akan berani dekat-dekat dengan gereja. Tapi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan yang sadar konsekuensinya begitu mengerikan. Cara hidup yang benar-benar totally different, meninggalkan segala habit dan kedagingan. Lalu ada satu standar kekudusan yang tidak boleh dikompromikan. Lalu ada munculnya penderitaan dan penganiayaan. Tetap saja ada orang-orang yang ikut masuk, ulang-ulang. Dari pasal 2 dikatakan 3.000 orang bertobat, pasal 4 dikatakan 5.000 orang bertobat, terus masuk. Nah sekarang satu gambaran pertobatan yang lebih besar lagi, Lukas bilang bukan dalam bentuk jumlah ribuan, tapi dalam bentuk yang lain. Ayat 7, Lukas bilang apa? Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Sepertinya enggak bombastis ya kayak pasal 4 atau pasal 2 ribuan. Tapi hal yang paling bombastis di dalam ayat ini adalah paling belakang. Dan juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini kalimat lebih bombastis daripada 5.000 orang bertobat. Imam saudara, ini orang-orang yang bekerja di bait Allah. Bahkan itu bukan suatu hal yang gampang untuk mereka menyerahkan diri menjadi orang percaya. Karena apa? Hidup mereka, nafas mereka, hari besok mereka ditentukan dari mereka bekerja di bait Allah. Karena mereka harus makan dari persembahan perpuluhan yang diserahkan oleh seluruh suku yang lain. Maka mereka hanya makan dari situ. Sekarang kalau mereka tinggalkan bait Allah untuk percaya kepada Kristus. Pertama, besok tidak ada makan. Kedua, sudah tinggalkan mereka bukan hanya disebut sebagai orang penista, tapi mereka kafir yang meninggalkan Tuhan. Ingat catatan perjanjian lama, bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, kembali dari pembuangan. Barang siapa yang kembali meninggalkan Tuhan, layak dihukum mati. Besok mati punya. And yet mereka memilih untuk percaya. Ini satu tindakan yang terlalu radikal. Imam yang benar-benar setia, yang melayani kurban bakaran jemaat, sekarang tinggalkan semua ritual ini,
untuk ikut kepada Kristus. Di mata mereka melihat Petrus dipenjarakan, di mata mereka melihat mereka didera, tapi di mata mereka melihat semua itu mereka menjadi percaya. Kok bisa? Kok bisa? Nah ini menarik sekali. Jadi kita percaya di tengah-tengah agama Judaisme pada saat itu masih ada orang-orang yang mencari Tuhan sebenarnya. Mengerti, menggumulkan perjanjian lama tapi belum belajar perjanjian lama tapi belum benar-benar mengerti apa maksud dari berita perjanjian lama. Tapi ketika mereka mendengar berita dan menyaksikan kehidupan bangsa umat Tuhan, gereja, maka mereka melihat dan mereka menjadi percaya. Kenapa? Kita lihat ya. Apa yang menjadi konteksnya? Kita sedikit lompat sedikit di sini. Satu hal yang aneh, kenapa para imam yang justru paling mengerti firman perjanjian lama, yang paling kental dengan konsep Judaisme, justru menjadi percaya di dalam pasal 6 ini. Apa yang terjadi? Nah ini bukan suatu hal yang gampang karena mereka satu konsekuensi yang begitu berat, and yet mereka tetap memilih. Kita lihat ya konteksnya saudara sekalian. Dikatakan ketika gereja makin besar, pelayanan meja mulai tidak terurus dengan baik. Kan itu ceritanya. Dari cerita itu tiba-tiba kesimpulan pasal 7 malah para imam jadi percaya. Kok nggak nyambung? Apa urusannya pelayanan meja? Kacau nih, gereja lagi kacau. Lalu 7 diaken terpilih. Dari situ imam jadi percaya. Ada konteks di situ. Nah ini pembacaan Alkitab yang indah sebenarnya. Mari kita perhatikan. Sebab ketika gereja bertumbuh seperti yang tadi itu, para rasul pun tidak nyangka pertumbuhan gereja itu terlalu cepat. Karena pada saat mereka 12 rasul di situ, walau belum ada Paulus, masih Matias yang menggantikan, mereka tidak siap. Ribuan orang jemaat dalam tempo beberapa minggu itu, ribuan. Gimana cara kontrolnya? Gedung ibadahnya nggak ada, sistem organisasinya belum dibentuk, sistem keuangannya modal kejujuran, kayak jual kantin kejujuran begitu ya. Orang kasih persembahan dipersembahkan kepada rasul. Maka 12 orang ini yang saban hari 24 jam harus pikir, besok khotbah, tentu persekutuan rumah-rumah kan ya. 12 orang ini yang giliran rumah-rumah, 5.000 orang. Satu hari mungkin Petrus khotbah 10 kali dari jam sini, rumah sini, rumah sini, rumah sini, rumah sini. Masih soal rumah. Kumpul persembahan. Lalu sistem persembahannya bagaimana? Untuk membagikan untuk kemana. Wajar saudara kacau, wajar. Dengan uang yang dikumpulkan, gelontoran, tidak ada sistem keuangan, mereka cuma nelayan yang tidak pernah lakukan hal ini, lalu harus pikir distribusi keuangan ini, distribusi keuangan ke situ dan segala macam di dalam memperhatikan orang-orang yang kekurangan dan khususnya janda-janda. Akhirnya seperti motif rasisme mulai terjadi. Yahudi Yunani merasa tidak terperhatikan karena Yahudi Ibrani lebih terperhatikan. Ya iyalah, bukan membela itu terjadi. Karena mereka yang punya rumah tentu mereka dikenal. Orang yang datang tidak terlalu diperhatikan karena nggak kenal distribusinya bagaimana. Nah ini semua realita yang terjadi di dalam gereja kan ya. Maka ketika gereja bertumbuh makin besar, pelayanan meja itu tidak terurus dengan baik. Sebab semua masih dikerjakan para rasul. Sementara mereka perlu berfokus pada pelayanan firman dan doa. Jonathan Edward pernah bilang dia menghidupi kehidupan seperti ini. Setelah dia khotbah, dia harus berdoa 3 jam 1 malam. Luther juga demikian, 3 jam 1 malam. Sementara dia keliling khotbah, lalu malam khotbah, doa lagi 3 jam. Rasul 12 orang harus urus 5.000-an orang jemaat. Kapan persiapan khotbahnya? Oh kan dipimpin Roh Kudus, emangnya dipimpin Roh Kudus? Oh lalu Rasul tiba-tiba kan enggak, kita tahu mereka dipenuhi dengan hikmat. Alkitab selalu ulang itu. Mereka memikirkan dan menarik seluruh pengertian mereka dari perjanjian lama. Jadi mereka persiapan saudara, persiapan. Satu pergumulan yang begitu berat untuk menemukan lagi bagaimana covenant atau Christ centered itu dari perjanjian lama. Mereka terus menggumulkannya. Maka ketika pelayanan meja atau pelayanan diakonia akhirnya menjadi terabaikan, Rasul tidak senang. Rasul tahu itu masalah. Maka mereka kumpulkanlah seluruh jemaat, lalu mereka mulai menggumulkan untuk mengerjakan pelayanan ini. 3 panggilan gereja yang tidak boleh kurang. Ya marturia, penginjilan. Ya koinonia, di dalam persekutuan. Dan yang ketiga diakonia. Nah di dalam konteks ini
pelayanan diakonia menjadi yang lesser di dalam pikirannya para rasul. Bukan diabaikan, tapi di dalam memilih keterpentingan firman yang paling utama. Maka ini yang akhirnya menjadi seperti terabaikan. Tapi rasul tidak senang, itu sebab mereka memanggil para jemaat. Maka dari situlah dipanggil 7 diaken. Itu kan dicatat tadi kan ya. 7 diaken, gambaran penggenapan. Kata 7 angka sempurna, penggenapan. Mereka dipersiapkan untuk melayani meja yang memperhatikan kebutuhan orang-orang yang berkekurangan dan orang-orang miskin di dalam kehidupan jemaat dan non-jemaat. Inilah panggilan itu, satu pelayanan yang holistik. Para rasul tidak hanya melayani firman, ya supaya mereka bisa fokus kepada firman, alasan kedua. Tapi itu alasan kedua yang dikatakannya adalah alasan pertama, supaya jangan ada orang yang terabaikan. Di situ ya, sekali lagi saya bacakan. Dikatakan ayat 3, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, tugas memperhatikan yang kekurangan itu. Dan baru tambahan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi kesetaraan pelayanan marturia, koinonia, diakonia. Tidak ada yang lebih rendah dalam pikiran para rasul. Diakonia itu bobotnya sama. Tapi jangan dibalik, akhirnya kita mengatakan, oh ini social gospel. Jadi selalu aksi sosial. Itu tentu kita tolak. Sekarang sudah begitu banyak gereja melakukan penyimpangan seperti ini ya. Mission trip. Semua bolak-balik urusan mission trip adalah urusan apa? Aksi sosial. Saya tidak anti terhadap aksi sosial, itu harus kita kerjakan dan sampai sekarang gereja kerjakan. Tapi kalau berhenti di situ dan melabel itu mission trip, bukan. Itu pelayanan diakonia gereja. Itu penting iya, tapi ketika dilabelkan pelayanan diakonia menjadi pelayanan marturia, gereja sudah menyimpang. Penginjilan itu penginjilan, pelayanan diakonia itu diakonia. Maka kita harus mengerti bersikap sebagai gereja. Hari di mana saya harus mengerti hidup saya sebagai gereja mengkabarkan Injil. Hidup saya dipanggil untuk bersekutu di dalam koinonia, tapi hidup saya juga dipanggil untuk diakonia. Mari belajar untuk membalanskan hidup, karena ini panggilan kita sebagai gereja. Ketika saya bilang, pokoknya saya penginjilan saja, saya tidak punya hati untuk tolong orang, something wrong dengan hatimu. Oh saya pelayanan sosial saja, saya kasih semua uang saya, tapi jangan suruh saya bersaksi, something wrong denganmu. Oh saya mengerjakan 2 hal itu, tapi saya jangan diajak untuk masuk ke dalam gereja, pusing, gereja berantem, saya tidak mau lihat orang-orang di gereja, something wrong with you. 3 hal yang menjadi satu panggilan yang sama dalam penebusan. Kita ditebus oleh darah Kristus untuk dipanggil menjadi saksi Tuhan. Kita ditebus untuk dipanggil menjadi gereja bersekutu. Dan kita ditebus untuk memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Bahkan saudara-saudara sekalian, di dalam Matius pasal 25 dikatakan, apa di dalam hari penghakiman, bagaimana Tuhan memperhitungkan hidupmu. Matius pasal 25 dikatakan, ketika engkau memberi makan kepadaku, ketika engkau memberi minum kepadaku, di situ engkau berkenan di hadapanku. Lalu mereka bertanya, kapan kami beri makan samamu Tuhan? Ketika engkau memperhatikan orang-orang yang kekurangan, di situ engkau memperhatikan aku. Take it seriously. Kita, maafkan saya semper reformanda ya, kita di GRI terlalu remeh untuk hal ini. Saya tidak bilang secara institusional GRII, tapi kita secara jemaat di GRI terlalu lemah untuk hal ini. Kita menganggap sepi untuk pelayanan-pelayanan seperti ini. Karena bagi kita mengasosiasikannya kepada social gospel. Bukan, bedakan diakonia itu, diakonia dan itu satu panggilan penting di dalam gereja. Kerjakan. Saya bukan concern ke sini untuk mengabaikan Injil, tapi saya concern ke sini karena ini sudah terlalu banyak diabaikan di dalam jemaat kita di tempat ini. Kalau urusan kita nggak ada uang, pusing. Kalau urusan begini begitu, pusing. Tapi urusan berkat yang diberikan Tuhan untuk dibagikan kepada orang lain tidak pernah pikirkan. Bermasalah. Saudara, jika Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 28. Jika kenikmatan lifestyle hidupmu jauh lebih besar daripada hatimu memberi kepada orang lain, Alkitab mengatakan engkau pencuri di hadapan Tuhan. Jangan sembarangan. Kita tidak tunggu kita jadi orang kaya besar baru berbagian.
tapi kita dipanggil untuk berbagian di dalam porsi yang Tuhan percayakan kepada kita. Lanjut. Maka di dalam perjanjian lama sebenarnya kembali kepada konsep imam tadi ya. Dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa pelayanan untuk orang-orang miskin itu pun sudah diatur di dalam perjanjian lama. Ada loh aturannya. Di dalam tatanan hukum para imam. Itu tanggung jawab imam, karena imam tidak boleh bekerja, seluruh perpuluhan diberikan kepada imam, imam yang mengelola perpuluhan untuk perbendaharaan rumah Allah, untuk kebutuhan hidup mereka, dan untuk kebutuhan orang-orang miskin. Itu ada di dalam rules, aturan di dalam Taurat, di dalam hukum-hukum yang dinyatakan di dalam kitab Keluaran. Maka itu sudah diatur. Jadi para imamlah yang harus mengerjakan bagian pengelolaan itu. Karena mereka yang mendapatkan uang untuk dikelola. Tapi justru sekarang dan setelah beberapa tahun, siapa yang memperhatikan? Para imam-imam yang sudah memperhatikan, yang justru mau memberikan perpuluhan ini untuk menolong orang-orang miskin, malah mereka melihat partner-partner mereka, bahkan kepala imam besar yang membuat aturan pembayaran untuk beli kurban dengan harga yang terlalu mahal. Bukannya orang miskin ditolong, diperas. Hati mereka menjadi hancur, mereka tidak ketemu jawaban. Tapi ketika mereka akhirnya melihat Petrus khotbah di Bait Allah, lalu ke Serambi Salomo dan seterusnya segala macamnya, mereka melihat bagaimana gereja yang mengerjakan porsi yang seharusnya kerjanya mereka. Bedanya para imam punya perpuluhan untuk dikelola bagi orang-orang miskin. Sedangkan ini gereja, mereka bukan imam, mereka mengambil dari kebutuhan hidup mereka sendiri, apa yang mereka miliki, janji iman untuk diberikan kepada orang lain. Saudara, prinsip ini yang kita hidupi dalam gereja kita. Makanya orang bingung, kenapa Gary itu gila, dikit-dikit janji iman. Prinsipnya dari sini. Kita bukan meng-abuse jemaat, pokoknya semua harus janji iman ya. Enggak juga. Ada Tuhan gerakkan, kerjakan. Jika memang tidak, jangan jadi motif superhero. Itu prinsip yang harus kita pegang juga. Tapi prinsipnya kembali dalam hal ini, para imam menyaksikan kehidupan gereja mula-mula. Mereka tidak punya source untuk dibagikan kepada orang miskin. Mereka bayar harga dari diri mereka sendiri. Maka mereka mengerjakannya. Ini yang terjadi. Maka sekarang ketika gereja mengerjakannya, para imam itu menyaksikan kemuliaan Allah. Disitulah mereka bertobat dan menyerahkan diri. Dari kesadaran mereka melihat seluruh kegenapan perjanjian lama bukan di bait Allah, tapi dalam kehidupan gereja mula-mula. Seluruh kesetiaan kepada Allah bukan di dalam mereka, tapi di dalam para pengikut Kristus. Maka mereka ikut menyerahkan diri menjadi orang percaya dengan segala konsekuensinya. Besok bisa tidak makan, bahkan besok bisa mati karena mereka dianggap menjadi orang yang meninggalkan keyahudiannya mereka. Tapi sekali lagi, mari kita lihat apa yang mengakibatkan itu terjadi. Mengapa gereja sangat cepat menjadi pengaruh besar sampai ke kerajaan Romawi? Apakah karena bergantung kepada kebaikan atau kehebatan dari orang-orang jemaat mula-mula ini? Tentu tidak. Ya, memang mereka orang-orang yang sangat baik. Tapi ini semua terjadi bukan karena kemampuan atau kebaikan mereka. Dan mereka tidak ada tuntutan sebenarnya untuk setelah percaya wajib berbuat baik. Nggak ada konsep itu di dalam konsep anugerah. Anugerah itu anugerah, anugerah tidak menuntut apa-apa. Tidak ada konsep keselamatan itu term and condition di depan atau di belakang. Kayak naik angkutan umum ya. Bayar dulu baru boleh naik MRT atau naik pesawat. Atau kalau taksi naik dulu, naik taksi kan gratis, tapi nanti waktu turun baru bayar. Kan konsep agama begitu, entah dibayar di muka, DP-nya saya berbuat baik maka saya diterima oleh Tuhan, atau saya sudah diselamatkan, setelah diselamatkan saya harus berbuat baik, kalau tidak keselamatan saya hilang. Itu konsep agama, tapi di dalam iman Kristen, keselamatan hanya karena anugerah. Lantas, mengapa mereka bisa menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebaikan yang seperti ini? Yang sama sekali belum pernah ada di dalam dunia. Sekali lagi kesimpulannya, hanya karena 3 hal. Kita kembali ke dalam doktrin keselamatan yang kita pegang untuk kita membaca kisah para rasul dari surat para rasul, khususnya dari Paulus. 3 hal yang membuat gereja mampu menghidupi hal ini bukan bergantung kepada kekuatan mereka,
tapi bergantung kepada karya Allah Tritunggal. Kenapa gereja mampu menjalankan kualitas hidup yang seperti ini, yang sepertinya tidak masuk akal ini? Mungkinkah kita mampu menghidupinya juga? Mungkin. Karena tidak bergantung kepada kekuatan kita sebagaimana mereka tidak bergantung kepada kekuatan atau kebaikan mereka, tapi bergantung kepada karya Allah Tritunggal. Pertama, saudara sekalian, mengapa mereka mampu? Karena inilah panggilan dari keselamatan. Ya, seluruh hal ini adalah rencana dari Allah Bapa. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena Allah menciptakan kita di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkannya sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Menjadi gereja bukan soal keselamatan dapat anugerah mati masuk surga, tapi menjadi gereja mendapatkan keselamatan yang adalah anugerah untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah desain. Bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah jalan hidup. Saya simpulkan dengan bahasa sederhana, saudara sekalian, rencana Bapa, keselamatan itu bukan end. Keselamatan itu bukan tujuan akhir. Keselamatan itu jadi jalan untuk hidup dalam rencana Allah. Jadi saya diselamatkan, hore, sudah. Bukan, saya diselamatkan. Maka inilah jalan hidup baru saya. Ini menjadi jalan untuk saya menjadi orang-orang yang hidup di dalam rencana Allah, menggenapi kehendak Allah. Ini kekristenan. Semua agama melihat keselamatan jadi vokal poinnya, menjadi tujuan akhirnya. Tapi kekristenan menjadikan keselamatan jadi jalan hidupnya untuk mencapai standarnya Allah, menjalankan rencananya Allah. Ini yang pertama. Maka kenapa mereka mampu melakukannya? Karena mereka mengerti bahwa Allah menebus mereka untuk mengerjakan perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah. Yang kedua, kenapa mereka mampu menjalankan standar hidup yang demikian? Karena mereka memandang kepada Yesus sang imam besar yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Ini berulang kali dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul, di dalam khotbah Petrus. Imam agung itu dia merujuk kepada Kristus. Bahkan di dalam khotbahnya Stefanus setelah ini nanti di dalam pasal 7 dia menarik dari Abraham sampai kepada Kristus. Kristus imam besar kita yang kau salibkan itu. Semua vokal poin mereka merujuk kepada Kristus sang imam besar. Demikian juga kelak di dalam Paulus, di dalam surat-surat Paulus ini dimunculkan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya hidup kita di dalam Kristus itu yang memampukan kita untuk hidup menjadi benar. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain, firman Tuhan ulang-ulang berkata, en Kristos, en Kristos. Saudara, apa yang memampukanmu untuk teguh berjalan dalam kebenaran? Karena engkau hidup di dalam Kristus, karena engkau terus memandang kepada penebusan Kristus. Maka sebaliknya, bisa boleh pakai reverse balik. Apa yang membuatmu menjadi orang yang terlalu enggan untuk maju, terlalu enggan untuk melayani, terlalu enggan untuk teguh berjalan? Karena engkau terlalu jauh dari hati yang memandang kepada Kristus. Ketiga, apa yang membuat mereka teguh menjalankan kehidupan yang demikian? Karena hidup dalam roh, hidup dipimpin oleh roh. Ini yang dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tapi sebelumnya merujuk kepada ayat yang 3. Dikatakan bahwa dan penuh dengan roh dan hikmat. Maka terpilihlah Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Lalu di dalam pasal 6 ayat yang ketiga, lalu ayat 10 tadi, lalu ayat yang ke-15 diulang lagi, dikatakan di situ. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama menatap Stefanus, yang mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian juga dengan kita di dalam undangan Paulus di dalam Galatia pasal 5 dikatakan. Galatia 5 ayat 16. Barang siapa berkata hidup di dalam roh. Lalu ayat 20 mengatakan, hendaklah engkau dipimpin oleh roh. Ini keselamatan saudara. Bukan soal tujuan akhir. Tapi ditebus untuk hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh. Kehidupan demikianlah menjadi kehidupan yang berdampak bagi dunia.
Sekali lagi, simpelnya begini, undangan buat kita. Saudara sekalian, sadarilah engkau gereja. Dan rencana Tuhan dalam hidupmu adalah kehidupan yang dirancang untuk berdampak dan menggoncang dunia. How? Hidup yang terlalu ordinary ini, yang terlalu terbatas ini bisa menggoncang dunia. Hidupilah, sadarilah bahwa rancangan Allah dalam hidupmu terlalu besar. Pandanglah kepada Kristus dan mintalah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mungkin tidak, pasti hidupmu menggoncang dunia. Maka kita melihat secara khusus dalam kehidupannya Stefanus, apa yang terjadi? Saudara, dia hanya seorang diaken. Kalau boleh saya pakai kata hanya. Dia bukan rasul yang langsung bertemu dengan Yesus, dipilih oleh Yesus. Cuman diaken tok, cuman pengurus gereja tok. Enggak saudara, enggak cuman. Walaupun dia bukan seorang rasul, apa yang dikerjakannya? Dicatat dia dipilih dari 7 diaken. Ya, bukan hanya dia yang dipenuhi Roh Kudus tentunya saudara. Karena dari awal dikatakan oleh Petrus, pilihlah yang penuh dengan roh dan hikmat. Maka terpilihlah 7 ini. Jadi bukan hanya Stefanus yang dipenuhi oleh roh. Walaupun memang secara khusus diarahkan kepada Stefanus, mungkin dia lebih daripada yang lain. Ya, tapi kita percaya yang lain pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kembali dalam hal ini, apa yang dikerjakannya? Panggilannya cuma jadi diaken kok, yang mengelola keuangan untuk bagikan kepada orang miskin. Harusnya sebagai diaken bilang, pokoknya ini job deskku ya, yang lain enggak usah ya, aku fokus di sini ya. Ternyata tidak. Apa yang dilakukannya? Yang dikerjakannya sama dengan para rasul. Ayat 8 itu, dia dipenuhi dengan karunia dan kuasa, mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda untuk orang lain. Jadi selain memperhatikan orang-orang susah, dia juga melakukan banyak perkara. Bahkan di dalam cara dia berapologetik di dalam pasal 7 yang akan kita bahas di dalam minggu-minggu selanjutnya. Dia mengkabarkan Injil dengan penuh tanggung jawab. Sangat-sangat syarat dengan doktrin dan teologi yang bertanggung jawab. Bukan abal-abal dia. Maka saudara sekalian, di sini kita boleh melihat seorang diaken pun bisa dipakai Tuhan menggoncangkan dunia. Sampai terbakar semua hati mereka. Di dalam kekesalan mereka, tidak bisa berbantah. Sudah pakai saksi palsu pun masih kalah. Di akhir mereka ngamuk. Tapi ngamuknya aneh. Kayak antitetikal. Setelah mereka begitu panas, saksi-saksi palsu diberikan, yang terjadi adalah mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nggak tahu ya bagaimana membayangkannya, Lukas catat begitu. Tapi kita percaya ada satu terang yang begitu besar yang terpancar dari hidupnya. Nah ini kehidupan gereja, ini kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Justru saudara sekalian, ini yang kita mau renungkan sebagai penutup dalam firman Tuhan pada hari ini. Sebagaimana Stefanus, sebagaimana para rasul, sebagaimana bapak-bapak gereja di dalam sejarah, sebagaimana orang-orang tebusan dalam sejarah, demikian juga kita sekarang. Apa yang mau Alkitab berikan kepada kita untuk kita renungkan pada hari ini. Demikian juga dengan engkau jemaat sekalian, engkau orang tebusan, maka engkau adalah orang-orang yang di dalam roh. Jangan sembarangan dengan hidupmu, karena engkau yang ditebus oleh darah Kristus, engkau dimateraikan dengan Roh Kudus. Jangan sembarangan dengan hidupmu. Karena kalau kita sekarang sadar bahwa kita telah ditebus, hidup di dalam roh, maka kita akan dipanggil untuk juga hidup dipimpin oleh roh. Sekali lagi ya, kalau kita benar-benar sadar kita orang tebusan, orang yang tidak layak yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka kita boleh sadar maka sekarang hidup kita adalah hidup yang dimateraikan di dalam roh. Karena kita sudah di dalam roh, maka panggilan yang sama di dalam sejarah, di dalam kisah para rasul, panggilan yang sama untuk kita. Orang-orang yang hidup di dalam roh adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh untuk menjalankan, menunaikan tugas panggilan kita sebagai gereja. Yaitu apa? Menjalankan fungsi kenabian. Apa itu? Mewartakan firman. Menjalankan fungsi keimaman. Apa itu? Fungsi imam. Seperti yang tadi tugas dari perjanjian lama. Memperhatikan orang-orang berkekurangan. Memperhatikan orang-orang berkekurangan. Yang kedua, menjadi pensyafaat bagi orang lain. Imam itu menjadi pensyafaat, pendoa. Fungsi kenabian menyatakan isi hati Tuhan kepada jemaat. Fungsi keimaman berbicara kepada Tuhan untuk orang lain, pendoa syafaat. Ini tugas kita. Dan yang ketiga,
Apa panggilan kita di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus? Fungsi raja, fungsi nabi. Kita bukan nabi tapi kita menjalankan fungsi nabi. Kita bukan imam, kita menjalankan fungsi imam. Kita bukan raja tapi kita menjalankan fungsi raja. Yaitu apa? Menyatakan tahta Allah bertahta di tengah dunia melalui kehidupan kesaksian kita sebagai gereja di mana dunia boleh menyaksikan kerajaan Allah berdiri lewat kita. Ini panggilan kita, saudara sekalian, panggilan shalom bagi dunia. Maka kita tidak diselamatkan karena kebaikan kita, tapi keselamatan dalam pimpinan Roh Kudus mengubahkan natur hidup kita untuk mengerjakan pekerjaan baik. Bukan sebagai syarat keselamatan, tapi menjadi buah dari keselamatan. Kita melihat orang-orang Kristen mula-mula mengubah budaya yang begitu brutal dengan menghargai kehidupan manusia, dengan peduli kepada orang miskin sebagai buah dari kehidupan mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah gereja yang sejati. Maka inilah arti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan ditandai dengan manifestasi-manifestasi mistis. Maka mari belajar untuk menjadi gereja yang sejati. Mari jangan hinakan Allah dengan fenomena-fenomena kosong yang menjijikkan. Engkau tidak dipenuhi Roh Kudus karena satu hal-hal manifestasi mistis yang kau alami, melainkan apa tanda engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, engkau bertekun dalam firman, engkau hidup dalam persekutuan, engkau bertekun dalam doa, menjalankan sakramen, hati yang penuh belas kasih dan berjalan dalam kekudusan. Itu tanda Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan hanya Dia hidup di dalam kita, tapi Dia memimpin kita. Karena itu saudara sekalian, sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam kitab Efesus tadi. Galatia pasal 5 ayat 20. Barang siapa hidup oleh Roh, hendaklah ia dipimpin oleh Roh. Apa artinya kita hidup dipimpin oleh Roh? Sebuah kerelaan, sebuah hidup yang full dengan kerelaan penuh untuk membentangkan hidupmu, membentangkan hatimu di hadapan Tuhan, untuk tidak ada lagi tembok yang kau bangun di mana Tuhan tidak boleh intervensi. Tapi apa arti engkau hidup dipimpin oleh Roh? Engkau membuka hatimu untuk seluruhnya dibentuk, disucikan, dimurnikan untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya engkau orang-orang tebusan Tuhan, engkau gereja yang telah ditebus, yang dimana Roh Kudus berdiam di dalam engkau. Kiranya engkau dengan rela membiarkan Roh Kudus memimpinmu. Amin. Mari kita berdoa. Berbelas kasih atas kami Tuhan, sekali lagi kami minta, bangunkan kami, bangunkan kami. Sadarkan kami arti panggilan kami menjadi gereja yang kudus dan am, menjadi gereja yang dikhususkan, dikuduskan untuk menjadi milik kepunyaan Allah, mengerjakan perkara-perkara mulia yang Tuhan sudah siapkan dari kekekalan. Engkau mau kami hidup di dalamnya. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami boleh menyadari kesadaran kekhususan yang Tuhan sudah berikan. Bukan menjadi satu eksklusivitas yang sombong, tapi menjadi satu kegentaran untuk hidup dengan benar. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang serampangan hidup. Kami tidak menjadi sembarangan dengan hidup yang Tuhan telah tebus ini. Tapi kami boleh menyadari dignitas kami di dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kami bertekun di dalam firman, di dalam doa. Bagaimana kami terus bertekun dalam persekutuan sebagai gereja. Bagaimana kami dilatih memiliki hati yang bermurah hati. Dan bagaimana kami terus berjalan di dalam kekudusan, di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Oh Tuhan, sadarkan kami. Bukan suatu hal yang baru yang kami dengar pada hari ini, tapi satu panggilan yang begitu serius yang Tuhan terus ulang-ulang teguhkan untuk kami hidupi dalam kehidupan kami menjadi gereja. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang mempermalukan nama Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang mendukakan hati Tuhan. Tapi biarlah kami boleh sadar, ini arti hidup kami yang ditebus menjadi gereja, yang dipanggil menjadi pewarta shalom bagi dunia, yang dipanggil untuk menggoncangkan dunia, untuk membuka mata mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan, kehendak Allah digenapi melalui kehidupan kami sebagai gereja yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Berkati kami, sebagaimana gereja di dalam sepanjang sejarah telah Kau pimpin. Sekarang kami adalah gereja di tengah-tengah zaman ini, adalah gereja yang sama, di dalam gereja yang dipimpin dan ditebus di dalam darah Kristus, diurapi, dimateraikan dengan Roh Kudus. Karena itu kiranya Tuhan berbelas kasih, memberi kami hati yang mau berjuang,
bertumbuh, belajar, dipakai Tuhan sampai seumur hidup kami, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.